Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Setiawan dan rekan saya Ardi Ananta Prayoga. Kami dari Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Agribisnis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pasar persaingan monopolistis. Pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen dalam menghasilkan barang yang sama, tapi masing-masing pada barang tersebut punya perbedaan pada beberapa aspek. Produsen atau penjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter tersendiri yang membedakan pada barang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Pasar monopolistik dapat disebut sebagai pasar persaingan monopolistik, yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dan penentu angka penjualan, namun bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual. Dalam hal ini, perusahaan yang ada di pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Ciri-ciri pasar monopolistik ada 5. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual. Pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Yang kedua, terdapat diferensiasi produk. Pasar monopolistik terdapat banyak produk yang sama tapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, close substitute, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya, industri sampo produsen yang pertama membuat sampo dan mempunyai manfaat membuatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan mempunyai manfaat anti ketombe. Yang keempat, produsen mudah keluar masuk pasar. Di dalamnya pasar monopolistik, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Yang kelima, produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membentuk persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang akan dijual. Contoh pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensiasi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya konsumen tidak mudah berpindah pada produk lainnya, walaupun banyak sekali produk yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan preferensi, harga, dan pastinya kualitas yang baik. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, kelebihan pasar monopolistik. Jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis atau produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi, membuat produk yang berkualitas. Konsumen menjadi semakin selektif saat membeli produk yang sesuai dicari konsumen. Yang kedua, kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memiliki modal sedikit dan mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan pengalaman yang sangat baik. Diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.